kenapa sih kita ini selalu diganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi? Nah, ya. Padahal sebelumnya tidak masalah begitu. Jumpa lagi dengan APMD Podcast. Hari ini sangat istimewa karena pengambilan gambar tidak di Timoho, tapi di sebuah gedung rakyat, ke gedung DPRD DIY. Dan kali ini saya sowan bertamu ke Ibu Yuni Satya Rahayu, tapi saya biasa memanggil Mbak Neni. Apa kabar Mbak Neni? Baik, sehat. Ya. Kita ngobrol ngalor ngidul Ya, seputar Jogja yang baru saja selesai pilkada serentak. Ya, kita baru saja ini Bu. Ya. Kok masih? Saya sudah hilang. Kita baru saja pilkada serentak 3 tempat ya Bu ya? Ya. 3 tempat dan secara umum berhasil ya. Secara umum lah ya. Dan kita belum mendapat kabar ada semacam klaster baru. Nah, bagaimana Mbak Neni melihat sepertinya antara kesadaran masyarakat terhadap bagaimana calon pemimpin yang baru dengan protokol kesehatan? Ya, kalau kita melihat memang di pilkada ini lumayan lah ya tingkat partisipasi warga masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam pilkada di 3 kabupaten di DIY ini. Dan kita melihat juga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu lumayan tertib. Iya kan? Di mana-mana kalaupun bertemu dengan konstituen atau pendukungnya itu ada jaga jarak. Kemudian juga warga masyarakat maupun paslon menggunakan masker. Jadi sampai hari ini belum ada keluhan. Untuk klaster baru pilkada begitu. Kita mengucapkan terima kasih untuk seluruh calon maupun pada seluruh warga masyarakat yang ikut dalam pilkada ini begitu. Dan kita semua di beberapa tempat, misalnya di Bantul dan Sleman, ternyata di pilkada kemarin itu untuk sosialisasi ke warga masyarakat melalui media sosial itu lebih banyak dilakukan. Daripada misalnya di Gunung Kidul, karena ya kita paham Gunung Kidul dengan kondisi yang sulit ya, sehingga memang kemudian internet menjadi susah. Jangankan internet, untuk telepon saja kadang kan masih susah di Gunung Kidul. Di 2 kabupaten ini alhamdulillah bisa berjalan dengan menggunakan media sosial dan muncul ide-ide kreatif begitu kan. Bukan di DIY, kalau kita melihat misalnya di Solo misalnya calonnya itu ada satu kotak besar yang di situ ada wajah satu calon untuk kemudian berkomunikasi dengan warga masyarakat. Dan kalau kita melihat sebetulnya ternyata berdasarkan hasil survei begitu ya, di Sleman ini media sosial sangat bisa diterima warga masyarakat, sehingga memang warga masyarakat kalau kami melihat itu lebih banyak mengetahui kapan mau pencoblosan, kapan kampanye itu melalui media sosial. Keterbatasan ruang yang ada itu dimanfaatkan lebih maksimal di Kabupaten Sleman. Begitu juga di Kabupaten Bantul, begitu ya. Jadi di kedua kabupaten terutama Bantul dan Sleman itu media sosial sangat sangat menonjol. Iya, sangat menonjol. Apakah ini karena di kedua kota itu kabupaten itu mungkin karena penduduknya lebih urban dan banyak perguruan tinggi? Ini saya menduga saja. Iya. Jadi ini berdasarkan hasil survei dari PDI Perjuangan. Bahwa untuk di Sleman warga masyarakat ini paling banyak menggunakan Facebook.
menggunakan Facebook, sehingga kemudian itu yang dipakai oleh calon kita maupun dari pendukung dari salah satu calon kita itu untuk mengkampanyekan itu melalui media sosial. Di Bantul itu juga melakukan seperti itu, bahkan kalau di Bantul itu kawan-kawan lebih banyak masuk ke YouTube. Ya, misalnya ada obrolan antara diunggah di YouTube seperti itu. Nah, ini pasangan calon nomor 1 itu lebih banyak kemudian mereka menggunakan YouTube. Bahkan untuk kampanye misalnya ada dari pendukung PDI Perjuangan itu yang kemudian membuat YouTube sendiri, buat channel sendiri. Iya, untuk mensosialisasikan calon dari PDI Perjuangan. Jadi media sosial ini sangat luar biasa lah ya penggunaannya, dan untung ada media sosial ini yang kemudian bisa membantu sosialisasi ke warga masyarakat. Jadi ada mungkin semacam blessing in disguise ya. Di tengah pandemi, semua serba keterbatasan, kita masih punya media sosial. Iya, betul. Nah, tapi ada untungnya juga, dan kita mungkin masyarakat juga punya kesadaran tinggi ya, berani ke tempat pemungutan suara, tidak takut tertular, sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, tapi kalau kita melihat sebetulnya warga masyarakat ini juga masih ketakutan untuk datang ke TPS, sehingga warga masyarakat yang datang ke TPS ini nggak cukup maksimal. Tingkat ininya sesuai ini atau enggak? Sesuai sangat rendah KPU, sebetulnya. Di bawah estimasi. Iya, di bawah estimasi. Tapi nggak terlalu jauh. Ya, ini kan mungkin ada beberapa ya sosialisasi yang dari KPU itu juga kurang. Kalau kita melihat kan seperti itu, ada keterbatasan anggaran begitu, karena kan semua dipotong ini anggaran APBD kita untuk penanganan COVID masih tanggap darurat kan DIY sampai hari ini misalnya. Betul. Nah, ini yang kemudian juga semuanya mungkin ada keterbatasan. Nah, di tengah keterbatasan itu kemudian dimanfaatkan oleh para pendukung ini dengan melalui media sosial. Ada SMS blasting, itu juga ada itu yang terus-menerus dilakukan begitu. Yang jelas pilkada serentak 3 kabupaten di DIY berjalan cukup sukses ya. Dan di TPS kan juga diberi jam boleh jam berapa, waktu. Ya kan. Nah, sebagai contoh, saya ke sebuah TPS di Ngaglik di Sariharjo. Undangan jam 8, nyaris tidak ada antrian. Saya masuk, cuci tangan, dikasih sarung tangan. Duduk tidak ada 2 menit, langsung dipanggil. Nyoblos, sudah selesai. Dikasih tinta. Dikasih tinta dulu, sarung tangan dibuang di kap kami tinggal. Sudah, tidak ada 5 menit, nggak ada 10 menit. Dan tidak ada antrian. Nah, saya tidak tahu di tempat lain, tapi seingat saya kurang lebih sama. Karena kan protapnya ada jamnya kan? Ada jamnya. Jadi kalau kita datang di luar jam yang sudah ditentukan, mungkin nggak diterima, atau mungkin malah kita disuruh antri, disuruh nunggu pulang dulu, nanti datang lagi gitu kan. Nah, artinya penyelenggara sudah sesuai dengan. Cuman saya setuju dengan Mbak Neni tadi bahwa mungkin sosialisasi kurang maksimal, sehingga yang datang juga kurang. Yang datang ini kan, yang nggak datang ini kan membayangkan coblosan zaman dulu kan, yang harus nunggu lama, antri begitu kan, berkerumun dengan banyak orang itu yang mungkin nggak tersampaikan ke warga masyarakat nggak datang ke TPS itu. Tapi ya setidaknya tidak terlalu jauh. Menurut saya tidak terlalu jauh. Katakanlah kalau KPU estimasi 70%, ya ini mungkin 60%. Tapi ya itu saya kira nggak masalah. Bukan nggak masalah, lumayan lah. Lumayan. Karena memang dibandingkan Pilpres, Pileg, tingkat partisipasi pilkada ini memang lebih rendah. Iya. Begitu.
Dan sejarahnya seperti itu ya, dibanding dengan begitu. Jadi ya begitu. Dibanding dengan pilpres, pilkada ini partisipasinya lebih rendah ya. Dan ditambah dengan kurangnya sosialisasi, maka wajar kalau kemudian yang ikut juga banyak yang. Ya, saya kira menurut saya sudah lumayan oke ya Bu ya. Tinggal kita tunggu, kita sudah ada 14 hari belum Bu? Sudah ada berita-berita klaster-klaster belum ada. Sejauh ini di media-media kita belum pernah dengar. Iya, hanya penghitungan saja mungkin sudah selesai di tingkat kabupaten ini. Ya, kita tunggu saja, semoga tidak ada klaster baru, klaster pilkada. Baik, Mbak Nani, sekarang topik kedua ya. Saya kira 2 topik saja. Topik yang kedua soal intoleransi. Wahid Institute dan Setara Institute dalam laporan tahunan itu beberapa kali mencantumkan DIY sebagai salah satu daerah yang intoleransinya 5 besar. 5 besar kurang baik ya. Bersama Jawa Barat, mungkin Banten dan Sumatera Barat kalau tidak salah. Betul. Nah, saya tidak tahu di Jogja ini banyak perguruan tinggi. Di Jogja ini banyak tokoh-tokoh nasional lahir dari Jogja. Tapi kenapa Jogja mendapat penilaian seperti itu? Yang jelas kalau menurut saya di Jogja inilah menjadi barometer nasional begitu. Bagaimana warga masyarakat kita ini bisa menerima atau menolak intoleransi yang ada. Bayangkan misalnya kita ini setiap hari misalnya masih selalu ditakut-takuti dengan video-video yang ini sangat mengganggu kebiasaan dan guyub rukunnya warga masyarakat di DIY ini. Bahkan dalam minggu ini kan ada yang katanya orang yang mau bersolidaritas terhadap 6 orang yang mati syahid itu dari FPI itu. Nah, memang DIY ini akan selalu ada. Mengapa? Karena disinilah sebetulnya barometer kita. Sebetulnya di DIY ini kalau aman artinya seluruh Indonesia mungkin sudah tidak ada masalah begitu. Kayak Indonesia kecil itu barometer. Indonesia kecil bagaimanapun juga DIY ini masih selalu dianggap sebagai miniaturnya Indonesia. Seluruh suku ada di sini, seluruh anak-anak dari berbagai daerah ada di sini. Dan bahkan misalnya di APMD kan setiap 1 Desember itu ada beredar misalnya kertas di meja-meja dosen bagaimana Papua akan merdeka. Itu juga kita hadapi dan ada seperti itu. Nah, ini memang menjadi PR besar kita karena apa? Karena justru orang-orang yang harusnya itu banyak memberikan pencerahan tetapi malah kemudian banyak terlibat di dalam hal-hal yang memecah belah daerah kita. Misalnya ada satu wilayah di daerah kota Jogja yang menjadi basis itu semua. Dan PDI kalau kampanye pemilu, Pileg, Pilpres itu selalu berantemnya di wilayah itu. Selalu itu. Dan sampai hari ini memang kita tidak bisa berdamai. Ini menjadi catatan besar untuk DIY ini. Apakah harus seperti ini? Jangankan berbicara intoleransi, kita sampai hari ini loh nggak bisa menyelesaikan masalah klitih itu. Oh ya, klitih ya. Sampai misalnya beberapa waktu yang lalu ada anak kawan-kawan saya itu yang pulang jam 5 pagi baru sampai mau masuk gang rumahnya itu kemudian harus berhadapan dengan anak-anak klitih ini tadi. Klitih, intoleransi itu menjadi PR besar kita ke depan ini memang. Iya, saya jadi ingat klitih itu. Itu fenomena, saya nggak tahu itu fenomena Jogja atau di luar. Mungkin lah kalau di Bandung mungkin geng motor itu. Ya, namanya mungkin berbeda kalau di sini. Tetapi klitih kan sama itu klitih sebetulnya. Geng motor maupun klitih di DIY ini sama saja. Dan intoleransi juga seperti itu. Kita tidak bisa, bahkan sampai hari ini misalnya, kita tidak bisa menghilangkan sama sekali intoleransi itu di DIY. Meskipun selalu misalnya
kawan-kawan yang pro Pancasila ini melakukan, setelah mereka aksi besoknya kita melakukan aksi, tapi itu kan nggak cukup ternyata. Begitu, kita juga belum tahu caranya seperti apa sih cara menghilangkan, masa harus memenjarakan orang-orang itu begitu. Nah, penanganannya seperti apa ini yang kita belum tahu jalan keluarnya. Mungkin istimewanya DIY juga seperti itu ya. Seperti kita ketahui, yang namanya gerakan intoleran itu ada yang mengatakan bahwa gerakan intoleran itu setengah langkah lagi menuju yang gerakan radikal. Gerakan radikal satu langkah lagi menuju terorisme. Nah, kalau kita tidak bisa kalau menghilangkan sama sekali mungkin sulitnya minta ampun ya. Tetapi kita punya pemerintah daerah, kita punya perguruan tinggi yang banyak di Jogja ini. Kenapa ya? Kok tetap saja Jogja ini berada di level yang mengkhawatirkan itu? Betul, iya. Jadi kalau kita melihat misalnya dalam beberapa minggu ini, kita capek banget setiap melihat TV itu harus berbicara tentang Rizik gitu. Nah, begitu juga di DIY begitu loh. Kenapa sih kita ini selalu diganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi? Padahal sebelumnya tidak masalah begitu. Begitupun misalnya dulu misalnya di Sleman ya, selalu berbicara tentang mendirikan gereja itu nggak bisa, karena apa? Ya nggak punya IMB. Jangankan gereja, masjid itu aja juga banyak yang nggak punya IMB begitu loh. Tapi nggak ada yang mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan adalah IMB-nya gereja. Ini sebetulnya ada apa? Memang kalau menurut saya DIY ini memang menjadi salah satu tujuan dari untuk selalu menggoyahkan yang namanya orang yang selama ini hidup dengan budaya dan itu diganggu terus-menerus sampai hari ini begitu, ya kan? Dan kita juga tidak tahu ya cara mengatasinya ini seperti apa. Kalau bicara mungkin karena kita ini, bayangan saya begini. Kemarin itu mungkin karena Pilpres begitu kan. Ternyata kan enggak. Lawannya sudah masuk di dalam kok masih kementerian, sudah menjadi menteri. Ternyata masih ada. Ternyata diturunkan lagi, dipulangkan yang namanya Rizik. Ternyata ini bikin heboh lagi begitu. Dan ternyata itu juga cuma tameng, ya kan? Orang-orang yang berada di baliknya itu yang sebetulnya banyak kepentingan. Itu mungkin kepentingan masalah ideologi mereka. Kepentingan masalah kekayaan yang mulai diganggu oleh pemerintahan ini, ya kan? Nah, jadi memang kedepannya ini kita memang harus tetap siap sedia, begitu kan, untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi. Betul. Begitu. Betul, jadi intoleransi selalu bersinggungan dengan politik. Dan politik di belakangnya pasti ada bohir-bohir. Iya, bohir-bohir itulah sebetulnya yang memainkan. Betul. Kan? Ada wayang yang di depan mata kita selalu berhadapan, tapi di belakang wayang itu ada dalang bohir itu. Nah, Presiden kita masalahnya nggak takut meskipun badannya kecil begitu loh. Itu menjadi masalah besar juga. Ini kapan dia punya rasa takut begitu? Ya kita berharap saja keberanian Presiden kita itu menular ke pimpinan-pimpinan daerah sehingga siapapun yang intoleran harus Dan 2024 itu menjadi PR besar kita. Bangsa ini akan pertaruhannya menjadi lebih besar di 2024 karena Presiden Jokowi sudah selesai. Betul. Tidak ada calon ini, kan? Ke depan ini siapa yang menang? Yang nasionalis atau yang ini tadi, intoleransi ini tadi? Ini menjadi PR besar kita bagaimana dalam beberapa tahun ini kita punya PR untuk terus-menerus menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa kita ini harus lebih cinta Indonesia agar negara ini tetap ada, begitu.
tadi Mbak Neni tadi ngomong soal IMB gereja. IMB gereja dan IMB masjid. Nah, sebenarnya kalau IMB masjid itu sering tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya suatu saat di sebuah masjid tidak ada IMB, tapi dia tulisannya IMB, ini masjid baru. Baik, terakhir Bu Mbak Neni, sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2020, meskipun kita di tahun 2021 belum ada kejelasan tentang apakah pandemi itu akan segera berakhir. Tetapi saya ingin Mbak Neni memprediksi, bukan meramal ya, apa yang akan terjadi di tahun 2021 dari segi politik dan segala macam, baik nasional terutama Jogja. Iya, karena pandemi COVID ini sudah ada vaksinnya. Vaksinnya sudah datang. Sudah ada, dan Presiden juga sudah menyatakan untuk gratis untuk seluruh warga masyarakat. Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menggratiskan vaksin COVID ini untuk warga masyarakat, dan kami berharap semoga Bapak juga tambah sehat setelah mendapatkan vaksin COVID. 2021 saya pikir ekonomi kita akan lebih menguat, ya, karena COVID ini vaksinnya sudah ditemukan dan warga masyarakat tidak mungkin lagi dibendung untuk suruh tinggal di rumah. Semua orang berkepentingan untuk bekerja. Bahkan kalau kita melihat anak-anak kita yang tinggal di rumah untuk belajar, itu juga belajarnya juga nggak maksimal ya. Sehingga memang 2021 ini pasti sekolah akan dimulai lagi. Begitu pendidikan sudah dimulai, sudah bisa bertatap fisik begitu di DIY ini, seluruhnya ke Jogja. Seluruhnya perekonomian DIY ini pasti akan lebih sehat, lebih kuat begitu. Dan memang kita masih dalam satu tahun ini mungkin kita masih harus tetap menjalankan 3M itu. Jangan kemudian lupa tidak menggunakan masker karena itu masih sangat berbahaya ke depannya ini. Tapi COVID ini sudah segera berlalu begitu ya. Vaksinnya sudah datang dan kita berharap APBN kita masih kuat untuk membeli vaksin yang mahal itu begitu ya. Meskipun ada orang yang mempertanyakan, kok nggak pakai vaksin yang dari buatan Indonesia begitu. Sedang dibikin tapi jadinya mungkin 2021 atau 2002. Kalau bagi saya itu ya tentu saja harus mendapat persetujuan dari WHO kan itu. Karena kalau nggak dapat persetujuan dari WHO, kita masih akan lama lagi mendapatkan vaksin begitu. Jadi vaksin yang ada dulu saja untuk agar warga masyarakat ini bisa segera mendapatkan vaksinnya, biar segera sehat, ekonomi kita juga kembali normal ke depannya. Tantangan besar 2021 ini. Ya, itulah harapan dari Mbak Neni, dan saya kira harapan kita semua agar 2021 ekonomi makin menggeliat dan kita kembali ke lebih normal. Tetapi dengan catatan keseharian kita tetap menggunakan 3M. Menjalankan 3M. Saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Terima kasih Mbak Neni. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman APMD Podcast semua yang mengikuti acara ini. Sampai jumpa APMD Podcast.